Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas soal PCK PGSD untuk PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Khusus pada video kali ini kita akan bahas PPKN dan penilaian. Ini merupakan video yang kelima. Baik, sekarang yang pertama kita akan bahas langsung saja soalnya. Ini merupakan soal PPKN ya Bapak Ibu Guru, soal PPKN-nya. Penegakan HAM di Indonesia terkendala antara lain oleh lemahnya pengawasan masyarakat dan perlunya penguatan lembaga swadaya masyarakat di bidang hukum. Usulan upaya penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia yang tergolong pada lembaga swadaya masyarakat adalah titik-titik. Apakah A. Undang-Undang Pengadilan HAM, B. Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM dan KPAI, C. YLBHI dan Kontras, D. KNPA dan KPAI, kemudian yang E. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Baik Bapak Ibu Guru, mana yang merupakan lembaga swadaya yang ikut mengupayakan penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia? Itulah pertanyaan yang ditanyakan di dalam soal ini. Mana yang termasuk LSM yang bergerak di HAM? Apakah A. Undang-Undang Pengadilan HAM? Nah, kalau ini Bapak Ibu Guru, ini bukan merupakan LSM. Ini termasuk kepada instrumen ya, instrumen HAM. Kemudian yang B, Komnas HAM, Lembaga Pengadilan HAM, dan KPAI. Nah, Komnas HAM ini merupakan lembaga negara, Bapak Ibu Guru ya, lembaga negara dalam upaya penegakan dan pemajuan HAM. Begitu juga Lembaga Pengadilan HAM dan juga KPAI ini merupakan lembaga negara. Kemudian yang C, YLBHI atau Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kontras atau ini terkait dengan korban. Kontras itu kepanjangannya adalah Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, itu termasuk kepada LSM. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat, maka yang termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat di sini adalah jawaban C, yaitu YLBHI dan Kontras. Kemudian untuk D ada KNPA dan KPAI. KNPA dan KPAI. Nah, kalau KPAI itu merupakan lembaga negara, jadi ini tidak termasuk ke dalam LSM. Begitu juga yang E bukan termasuk LSM. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Bapak Ibu, kami mengadakan program bimbel PCK untuk PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022-2023 untuk prodi PGSD. Bimbel ini kami akan laksanakan melalui tatap muka langsung melalui Zoom. Pembahasan nanti yang kita bahas adalah RPP atau modul ajar, pedagogi, PTK, mata pelajaran, ada IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika. Untuk fasilitas yang Anda dapatkan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan 8 pertemuan, gratis 3 tryout soal terakurat, gratis 8 video rekaman bimbel, dan juga gratis handout file soal dan pembahasan. Nanti Bapak Ibu Guru, cara pendaftarannya ketik daftar PCK, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Pendaftaran terakhir nanti pada tanggal 4 Oktober 2023. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu apakah
penilaian kinerja, B. penilaian proyek, C. penilaian portofolio, D. pertanyaan terbuka, E. penilaian diri. Nah, di sini Bapak Ibu Guru, di dalam soalnya yang akan dinilai adalah tentang pengelolaan perbedaan pendapat, ya. Mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Nah, kalau ini yang dinilai Bapak Ibu Guru, ini pasti penilaian sikap. Nah, ini adalah penilaian sikap. Nilai sikap atau yang dinilai yaitu aspek sikapnya. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist. Nah, di sini dia menggunakan skala. Misalkan skala itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan nanti siswa tersebut menilai temannya itu paling baik, maka dia akan memberikan nilai 5. Kalau paling buruk, maka memberikan nilai 1. Ya, seperti kita memberi bintang pada Shopee atau yang lainnya. Seperti itulah yang dimaksud dengan skala, Bapak Ibu Guru. Kemudian, di sini bertujuan untuk menilai teman kelompoknya. Nah, ini dinamakan sebagai penilaian apa? Tetapi yang menjadi pertimbangan pertama kita di sini Bapak Ibu Guru adalah ini merupakan penilaian aspek sikap. Nah, kalau penilaian aspek sikap, maka nanti yang bisa digunakan adalah penilaian diri. Kenapa bukan A, B, C, D? Nah, untuk yang A, ini penilaian kinerja. Penilaian kinerja itu Bapak Ibu Guru masuk ke dalam aspek keterampilan atau yang kita kenal dengan psikomotorik ya, keterampilan. Kemudian kalau penilaian proyek itu merupakan aspek keterampilan juga, keterampilan. Portofolio juga masuk ke dalam keterampilan. Kemudian pertanyaan terbuka nanti lebih ke penilaian pengetahuan atau kognitifnya. Pengetahuan atau kognitif. Nah, kenapa kognitif Bapak Ibu? Karena yang dinilai adalah pengetahuannya. Pertanyaan terbuka lebih cenderung nanti untuk menilai bagaimana siswa bisa mengungkapkan kembali apa yang telah ia pelajari, bisa mengingat kembali apa yang telah dia pelajari. Jadi, kalau pertanyaan terbuka itu yang dinilai adalah penilaian kognitifnya atau aspek kognitif. Jadi, kalau tentang penilaian sikap, maka caranya adalah kita bisa menggunakan penilaian diri. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu Guru, soal yang ketiga ya di dalam video kali ini. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah titik-titik. Apakah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal, E. Penilaian diri. Nah, kata kunci yang kita dapatkan di sini Bapak Ibu Guru untuk soal ini adalah mengukur kemampuan menghasilkan karya. Nah, mengukur kemampuan hasil karya di sini Bapak Ibu Guru ini merupakan penilaian aspek psikomotorik. Aspek psikomotor atau yang Bapak Ibu kenal dengan aspek keterampilan ya, aspek keterampilan. Nah, sebagai tambahan ilmu Bapak Ibu Guru bahwa kita sebagai guru mata pelajaran kecuali mohon maaf bukan hanya guru mata pelajaran ya, tetapi untuk guru kelas, kemudian guru mata pelajaran, nanti aspek yang kita nilai ada 3 aspek Bapak Ibu Guru. Aspek apa saja? Ada aspek pengetahuan, ada sikap, ada keterampilan. Nah, kecuali untuk guru mata pelajaran agama. Untuk guru mata pelajaran agama yang dinilai itu ada 4 aspek. Ada tentang keimanan atau ketuhanan, kemudian psikomotorik, kemudian pengetahuan dan juga sikap. Nah, itu untuk guru agama. Nah, untuk kita yang guru kelas nanti karena di sini adalah PGSD, maka ada 3 aspek yang Bapak Ibu akan nilai.
Nah, kita kembali ke soal Bapak Ibu guru ya, terkait dengan aspek psikomotorik di sini yaitu menghasilkan karya. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari jawaban A, penilaian kinerja. Penilaian kinerja merupakan juga termasuk ke dalam aspek keterampilan. Nanti kita akan jelaskan Bapak Ibu guru ya, keterampilan. Kemudian portofolio juga keterampilan, proyek juga keterampilan, kemudian jurnal juga keterampilan, penilaian diri ini adalah penilaian sikap. Nah, Bapak Ibu guru, karena di sini yang dinilai adalah terkait dengan menghasilkan karya, kalau kita lihat di pilihan jawabannya di sini Bapak Ibu guru tidak ada yang tepat. Kenapa tidak ada yang tepat? Seharusnya kalau yang dinilai adalah karya, maka nanti karya itu berupa fisik atau tidak. Nah, itu pertanyaan saya pertama dulu. Nah, kalau karya itu kan berupa fisik, berarti kalau berupa fisik ya, kalau berupa fisik berarti kalau fisik itu bisa kita lihat atau tidak. Nah, kalau bisa kita lihat berarti berupa apa? Yaitu berupa produk. Ya, berupa produk. Nah, maka nanti untuk jenis penilaian otentik yang menilai terkait dengan hasil karya itu adalah penilaian produk. Baik, saya tambahkan di sini untuk pilihan F ya. Penilaian produk. Nah, itu untuk menilai aspek psikomotorik yang mengukur tentang menghasilkan karya. Nah, saya akan jelaskan di sini satu persatu Bapak Ibu guru untuk setiap jenis penilaian di sini. Ada penilaian kinerja, kemudian ada penilaian portofolio, ya, kemudian ada penilaian proyek. Nah, ini sekarang bedanya apa saja sih dari setiap jenis penilaian tersebut? Nah, untuk kinerja Bapak Ibu guru, nah ketika saat apa penilaian kinerja itu dilakukan? Nah, misalkan siswa menyajikan presentasi. Nah, ini nanti yang dinilai adalah kinerjanya. Kemudian kalau portofolio itu yang dinilai adalah kumpulan tugas atau karya siswa dalam periode tertentu, tergantung dari kesepakatan guru dengan siswanya. Kemudian kalau penilaian proyek itu apa? Penilaian proyek itu Bapak Ibu guru ya itu merupakan ciri khasnya adalah ada jangka waktu yang digunakan, ada jangka waktu yang digunakan. Kemudian kalau jurnal itu lebih ke catatan seorang guru ya, seorang guru. Penilaian jurnal ini Bapak Ibu guru bisa digunakan untuk aspek keterampilan dan juga bisa digunakan untuk aspek sikap. Nah, itu merupakan penjelasan terkait dengan ketika nanti mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin berlatih lebih dalam lagi terkait dengan soal-soal tentang penilaian, modul ajar, RPP, pedagogi, PTK, mata pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia, PPKN, dan juga matematika, silahkan Bapak Ibu Guru nanti bergabung di bimbel kami. Silahkan daftar saja dengan cara ketik daftar PCK, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.